Bismillahirrahmanirrahim. Video bagian pertama, kita lanjutkan perkuliahan e-learning kita dalam mata kuliah Ushul Fikih 1 dalam materi sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Di minggu lalu kita sudah berbicara masalah Al-Quran, kemudian pengertian Al-Quran, kemudian kehujahan Al-Quran. Sekarang kita bahas sumber hukum Islam yang kedua adalah sunnah. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Sunnah indal usuliyin ma uthira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw wasfin aw taqririn. Ini menurut ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang didasarkan kepada Nabi dari segi perkataan, min qaulin, au fi'lin, perbuatan, au wasfin, atau sifat, au taqririn, atau ketetapan Nabi. Jadi sesuatu yang didasarkan kepada Nabi SAW, kemudian dinukilkan baik dari segi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sifat Nabi, sampai kepada takrir Nabi, ketetapan Nabi. Itu yang dimaksud dengan sunnah menurut ulama usul fikih. Kalau ulama hadis mendefinisikan ma udifa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn, sesuatu yang disandarkan. Yang satu ma'usira didasarkan, ma'udifa disandarkan, min qaulin dari perkataan, au fi'lin perbuatan, au takririn ataupun ketetapan. Jadi apa yang diriwayatkan itu kajiannya muhaddisin, itu orang-orang kajian ilmu hadis ya, ilmu hadis. Tapi kajian ulama usul sesuatu yang bersumber atau yang didasarkan kepada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sifat Nabi, ketetapan Nabi, itu yang dimaksud dengan sunnah. Tapi kalau sunnah menurut ulama hadis sesuatu yang disandarkan. Yang disandarkan ini berarti melalui periwayatan. Ya, melalui periwayatan. Jadi menurut ulama usul, periwayatan itu apakah dia sahih nanti atau hasan atau dhaif, itu tidak menjadi persoalan. Yang penting itu termasuk perkataan Nabi. Sesuatu itu termasuk perbuatan Nabi, sesuatu itu termasuk sifat Nabi atau ketetapan Nabi. Itu yang dipandang oleh ulama usul. Sedangkan ulama hadis memandangnya sunnah itu adalah sebagai periwayatan, yang itu memang bersumber perkataannya dari Nabi, perbuatannya dari Nabi, ketetapannya dari Nabi melalui jalur periwayatan. Kemudian menurut ulama fikih, sunnah itu adalah istilah, ya, istilah untuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya mandub. Yang sifatnya mandub itu adalah perbuatan-perbuatan yang jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Jadi perbuatan-perbuatan yang mandub itu dari mana sumbernya? Dari sunnah itu. Ya, dari sunnah. Jadi perbuatan-perbuatan yang dianggap berpahala ketika perbuatan itu mencontoh atau meniru perbuatan Nabi, perkataan Nabi, apa yang dikatakan Nabi dia amalkan, apa yang diperbuat Nabi dia amalkan, apa yang sifat Nabi dia amalkan, atau ketetapan Nabi dia amalkan. Amalan-amalan yang seperti itu termasuk dalam kategori mandubat, yaitu perbuatan-perbuatan yang mandub. Perbuatan yang mandub itulah menurut ulama fikih, indal fuqaha, disebut dia dengan istilah sunnah. Kita lanjutkan. Kehujahan sunnah. Apakah pantas sunnah itu dijadikan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran? Ini memang Al-Quran sendiri yang menyebut, Allah sendiri dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ikutilah aku. Jadi mengikut Allah itu ya mengikut kepada Al-Quran, mengikut juga kepada sunnah. Ini menurut penafsiran ulama. Jadi sunnah memang dalam posisi yang kedua setelah Al-Quran. Jadi ikutilah aku, kata Allah. Ikutilah aku itu mengikuti Al-Quran, ya. Mengikuti sunnah, ya.
Tapi kalau ada seseorang yang hanya mengikuti Al-Quran saja, tidak mengikuti sunnah, berarti dia termasuk dalam kategori kelompok ingkar sunnah. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir zakarallahu katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi dirimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dialah banyak menyebut Allah. Jadi Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik, berarti apa yang diperbuat, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau apa yang ditetapkan oleh Rasulullah merupakan termasuk sunnah yang bisa dijadikan suri tauladan atau contoh bagi umat manusia. Selanjutnya hadis mengatakan, Allah wa anni ataitul Quran wa misluhu ma'ahu. Ini hadis menyebutkan, ketahuilah sesungguhnya aku datangkan atau aku turunkan Al-Quran dan sekaligus semisalnya, seumpama dengan Al-Quran itu bersamanya. Jadi semisalnya atau seumpama atau sama dengan Al-Quran itu, hampir mirip dengan Al-Quran itu. Hampir mirip maksudnya di sini ditafsirkan adalah sunnah. Jadi atau hadis, ya hadis. Jadi Al-Quran itu mengimbangi, sunnah itu mengimbangi Al-Quran, dia berfungsi sebagai penjelas, kemudian mengatur hukum yang tercakup di dalam Al-Quran, dan dia semisal di sini, disebutkan di dalam hadis, semisal dengan Al-Quran. Itu adalah yang dimaksudkan dengan sunnah. Kenapa sunnah itu termasuk semisal di dalam Al-Quran? Karena sunnah itu merupakan bahagian dari wahyu Allah, bagian dari kalamullah, tapi hanya secara makna diturunkan kepada Nabi. Lalu Nabilah yang melafazkannya, Nabilah yang menyampaikannya kepada sahabat melalui lafaz Nabi, sehingga hadis-hadis itu akan berbeda lafaz ketika melalui periwayatan. Tidak ada lafaz-lafaz Nabi itu yang didengar oleh sahabat lalu diucapkan lagi berbeda karena hadis itu sifatnya makna saja, lafaznya akan mungkin berbeda. Itu nampak nanti di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, ada perbedaan sedikit lafaz antara Nabi, tapi tidak mengurangi makna di dalam satu hadis itu. Maka dari sekian dalil Al-Quran, hadis, kemudian sunnah itu merupakan bahagian dari wahyu Allah yang berupa makna dan lafaznya dari Nabi SAW, maka pantaslah sunnah itu dijadikan sebagai hujjah, ya, sumber hukum setelah Al-Quran. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Bagian kedua, pembagian sunnah. Pembagian sunnah itu di dalam kajian usul fikih dua saja. Pertama, sunnatul mutawattirah, sunnah mutawatir, hadis mutawatir. Yang kedua adalah sunnatul ahad, sunnah ahad. Jadi cukup dua saja. Kenapa dalam kajian usul fikih membagi sunnah itu ada dua saja? Padahal di ilmu hadis banyak, ada yang mutawatir, ada yang masyhur, ada yang ahad, ada sunnah sahih, ada yang hasan, dhaif, ada banyak pembagiannya. Karena keilmuan usul fikih lebih dahulu datangnya daripada keilmuan hadis. Jadi hadis itu sudah belakangan, maka sudah terjadi teori-teori pengembangan teori-teori ilmu hadis atau sunnah itu yang dapat dibagi secara mendalam lagi. Karena kemunculan ilmu usul fikih itu lebih dahulu datangnya daripada ilmu hadis, maka sebatas pembagian sunnah ya cukup dibagi antara dua ini saja. Maka inilah yang cocok dibagi antara sunnah mutawatir dengan sunnah ahad. Apa kriteria sunnah mutawatir itu? Pertama, wasalat ilaina bi sanadil muttasil, sampai kepada kita itu periwayatan, ya, baik perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau sifat Nabi, atau ketetapan Nabi itu bisa nadil muttasil dengan sanad yang bersambung. Jadi periwayatan dari sahabat,
setelah sahabat tabi'in, tabi'at tabi'in, kemudian diriwayatkan oleh ulama hadis sampai ke Bukhari, Muslim, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lain sebagainya, itu sampai kepada kita periwayatannya itu dengan cara tersambung, berarti dia mutawatir. Yang kedua karakternya yublaghu adadur ruwat kulli halaqatin, bahwa pada setiap tingkatan periwayatan, setiap tingkat periwayatan ada banyak perawi. Misalnya satu hadis atau satu sunnah Nabi diriwayatkan oleh sekian sahabat, lalu oleh seorang sahabat, ke bawahnya lagi ada sekian tabi'in. Di jumlahnya banyak periwayatannya, berarti dia mutawatir. Kemudian qadaran yahillul aqlu ittifaqihim alal kizbi, bahwa si perawinya yang meriwayatkan sunnah Nabi itu sunnah Nabi itu terhindar dari sifat dusta, ya, terhindar pikirannya dari sifat dusta, maka tidak mungkin dia bersekongkol untuk mendustakan atau merubah sunnah apa yang sudah ditetapkan Nabi. Berarti periwayatan yang seperti itu termasuk dalam kategori sunnah mutawatir. Kemudian yang kedua sunnah ahad, hadis ahad, begitu juga hampir sama, sanadnya bersambung, ya, sanadnya bersambung. Cuma di sini perbedaannya dengan mutawatir, ya bulughul anadud ruwat kulla halaqatin aqallu min zalik. Jadi yang poin kedua ini, bahwa periwayatnya lebih sedikit daripada yang mutawatir itu. Setidaknya yang paling sedikit itu satu periwayat. Jadi dari Nabi, kemudian di bawahnya sahabat, di bawahnya lagi satu orang tabi'in, di bawah satu orang tabi'in, tabi'in satu orang. Jadi jalur periwayatan hadisnya itu satu-satu saja. Maka disebut dia dengan pembagian sunnah ahad, sunnah ahad. Maka kedua-kedua sunnah ini menurut ulama usul bisa diikuti, ya, bisa diikuti. Di luar daripada itu butuh ijtihad atau dalil hukum yang lain yang bisa menguatkan. Jadi kalau dia bukan hadis mutawatir, bukan hadis ahad, berarti hadisnya terputus, ya, terputus sanadnya, berarti ada kemungkinan ini dhaif. Kalau dia hadis dhaif, maka diperlukan sumber hukum yang lain untuk menguatkan sunnah itu. Bisa dengan ijma', bisa dengan qiyas, bisa dengan istihsan, maslahah mursalah dan sebagainya. Maka tidak cukup dengan satu saja. Tapi kalau sunnahnya itu sudah mutawatir atau sunnahnya itu sudah ahad, itu sudah otomatis bisa langsung diikuti, ya, bisa langsung diikuti tanpa harus dicari dahulu sumber hukum yang lain seperti qiyas, maslahah mursalah dan lain sebagainya itu. Selanjutnya, perbuatan Nabi yang terkategori sunnah atau dalam kurung diikuti oleh umatnya. Ini dibagi pada 6 kategori. Jadi ada yang perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sifat Nabi, ketetapan Nabi, dan itu mesti kita ikuti dan mesti juga tidak perlu kita ikuti, karena itu adalah suatu amalan yang khusus saja bagi Nabi. Af'alur Rasul min haitsu qimatiha tashri'. Jadi perbuatan-perbuatan Rasul yang terkategori ke dalam ikutan, ya, pengikut yang boleh diikuti di dalam tashri', di dalam pensyariatan. Pertama, ma yadkhulu tahta sultanil hawajisi nafsiyah. Ada perbuatan Nabi itu yang terkait dia dengan cara gerak atau bentuk tubuh Nabi. Maka yang poin nomor 1 itu cara gerak. Jadi bagaimana bentuk tubuh Nabi, bagaimana gerakan tubuh Nabi, itu bukan tidak diikuti oleh umat, ya. Jadi Nabi itu kan kalau di dalam satu riwayat wajahnya itu tubuhnya itu kekar, tegap, ya, berdiri tegap gitu. Kemudian hidungnya mancung. Maka itu tidak perlu pula diikuti, karena itu merupakan sudah fitrah manusia biasa gitu. Nabi manusia biasa, kita manusia biasa. Jadi kalau Nabi hidungnya mancung, berarti kalau kita hidungnya pesek dimancungkan, harus mengikuti sunnah ini. Berarti kalau orang-orang yang hidungnya pesek tidak mengikut sunnah, tidak begitu.
berarti ini tidak perlu diikuti. Jadi bagaimana bentuk tubuh Nabi, ya cara bergeraknya Nabi, itu bukan bagian dari sunnah yang wajib untuk diikuti. Yang kedua, af'alu dakhilah sultah jibiliyah, yaitu cara-cara kebiasaan hidup Nabi. Ya, bagaimana cara Nabi makan, ya, atau cara Nabi minum, cara Nabi duduk. Ini seharusnya tidak diikuti sebagai umatnya. Ya, bagaimana Nabi duduk? Ya, Nabi duduk ya biasanya tidak bersila, ya, duduk bersila. Tidak ada, jarang Nabi untuk duduk di atas kursi. Berarti kalau di atas kursi duduk berarti tidak mengikuti sunnah. Tidak begitu. Jadi cara-cara hidup kebiasaan Nabi, berdiri, duduk, makan, minum, tidur. Nabi itu tidur biasanya ya setelah sholat isya itu tidur sebentar, kemudian bangun lagi. Kemudian di sepertiga malam Nabi sholat, kemudian ya tidak ada tidur lagi. Berarti sedikit tidur Nabi itu. Berarti kalau kita selaku umatnya harus kita ikuti juga tidur itu sedikit jamnya. Tidak begitu, ya, tidak begitu. Jadi berarti kebiasaan kehidupan Nabi itu tidak wajib untuk diikuti. Yang ketiga, af'alul ikhtisas, perbuatan yang khusus diperbuat oleh Nabi. Seperti Nabi itu setelah puasa Ramadan, puasa lagi, menambah puasanya lagi. Ini hanya amalan khusus Nabi. Atau Nabi itu tidak menerima sedekah dari siapapun. Ini yang amalan khusus. Ini tidak perlu dicontoh. Ya, tidak perlu diikuti. Kemudian Nabi itu lebih istrinya 4 orang. Lebih istri 4 orang. Ini tidak sunnah, bukan yang tidak diikuti. Oleh karena itu saya beri poin 1, 2, dan 3 itu sebagai merah, ya, yang tidak diikuti, tidak wajib untuk diikuti oleh umatnya. Kemudian yang keempat, hayat wa kaifiyat, yaitu adab-adab Nabi dalam perbuatan atau tata cara atau perilaku Nabi sehari-hari. Ini boleh diikuti, boleh tidak. Ini adab-adab saja, ya. Adab ketika tidur, Nabi membaca doa. Kemudian ketika makan, tata cara Nabi makan, membaca doa. Itu boleh diikuti, ya. Boleh diikuti, boleh pilih. Tapi kalau tidak diikuti, ya tidak masalah, tidak menjadi persoalan. Kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Bagian ketiga, kita lanjutkan. Yang keempat tadi, ada perbuatan Nabi itu yang merupakan hayat, ya, hayat wa kaifiyat, tata cara hidup Nabi. Jadi bagaimana tata cara Nabi, adab Nabi ketika tidur, ketika duduk, ketika makan. Ini Nabi berdoa dulu. Ini wajib. Ini boleh diikuti, boleh tidak, ya. Boleh diikuti, boleh tidak. Ini merupakan salah satu sunnah saja menurut kalangan Syafi'iyah dan jumhur. Ini bisa dipakai sebagai sunnah yang mesti diikuti. Nabi itu ketika bangun dan ketika akan tidur, dia membaca doa terlebih dahulu. Kalau makan, baca doa. Ketika berwudu, Nabi membaca doa, gitu. Ini amalan-amalan yang dapat kita ikuti, tapi hukumnya tidak wajib, ya. Boleh iya, boleh tidak. Boleh dilakukan, boleh tidak. Yang kelima, tasarrufat. Tasarrufat itu adalah perbuatan-perbuatan Nabi yang terkait dia dengan masyarakat. Ya, ketika Nabi bergaul dengan masyarakat orang Makkah dan orang Madinah, ketika Nabi melakukan politik di Madinah ketika itu, ya, Nabi kan menjadi imam, ya, jadi imam, baik imam sholat maupun imam di dalam kenegaraan atau sistem politik. Itu termasuk dalam tasarrufat. Tasarrufat itu boleh diikuti, boleh tidak, ya, boleh diikuti, boleh tidak. Seperti tata cara Nabi, bagaimana politik Nabi ketika berperang, ya, berperang. Bagaimana siasah Nabi ketika melakukan perundingan dengan kaum kafir Quraisy atau Yahudi melalui perjanjian Hudaybiyah, perjanjian ketika Fathu Makkah, ya, peristiwa-peristiwa politik yang terjadi pada masa Nabi. Itu
Sebagiannya boleh diikuti, sebagiannya tidak apa-apa kalau tidak diikuti. Kenapa? Tidak mungkin Nabi itu ketika Nabi perang itu menggunakan pedang, menggunakan kuda gitu ya, menggunakan kuda. Kalau sekarang kita praktikkan pula, kalau berperang sekarang harus pakai pedang, harus pakai kuda, tidak relevan lagi. Berarti tidak bisa itu diikuti untuk zaman sekarang gitu ya. Maka itu cukup sesuai dengan perkembangan zaman. Kondisi perang Nabi itu ya berkumpul di medan perang, kemudian tidak ada yang pakai pistol ya, harus pakai pedang, kemudian memakai kuda gitu ya. Kalau sekarang ya harus mengikut kepada zamannya. Tidak bisa kita katakan kalau seseorang itu berperang pakai senjata nuklir, berarti tidak sunnah ini, tidak mengikuti sunnah Nabi itu. Tidak. Jadi umat Islam itu harus mengikut kepada porosnya zaman, perubahan peradaban zaman. Jadi semakin berkembang zaman, ya itulah yang dipakai. Tapi ada sebagian politik-politik, cara-cara berunding Nabi, itu yang bisa diikuti, yang masih bisa kita pakai. Itu yang dimaksud dengan sunnah atau perbuatan Nabi yang terkategori tasarrufat. Yang keenam, ini yang diikuti ya. Sairul af'alil masdari tasyri' wa dalilul hukmi, yaitu segala perbuatan-perbuatan Nabi yang terkait dia dengan sumber hukum dan dalil-dalil hukum. Apa itu sumber hukum? Ya, sunnah-sunnah Nabi yang berbicara masalah ibadah. Di segala macam bentuk ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, haji, korban, dan lain sebagainya, itu termasuk kategori ibadah. Ketentuannya ada di dalam sunnah. Ini sunnah-sunnah inilah yang diikuti oleh kita. Kemudian ada dalam bentuk muamalah, ya, bagaimana tata cara Nabi berjual beli, sewa menyewa, menggadaikan gitu, yang terjadi pada masa Nabi. Itu diikuti tata caranya itu. Kemudian tata cara Nabi bermasyarakat, ya, masyarakat atau membina rumah tangga. Ini ada hadis di sunnahnya yang terkait dia dengan hukum perkawinan. Ada yang terkait dia dengan hukum pidana. Bagaimana tata cara Nabi menghukum para pelanggar atau pembuat pidana. Ya, seorang yang berzina dihukum jilid atau rajam. Itu bisa diikuti. Ya, itu termasuk dalam kategori sunnah. Dalam kategori yang keenam inilah sunnah itu yang semestinya wajib kita patuhi dan kita amalkan dan kita pakaikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau ada sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi yang nampaknya berbeda, ya, yang tampak berbeda cara pengamalannya, maka dibutuhkanlah ijtihad ulama di sana. Ya, ijtihad ulama untuk memilih mana amalan-amalan yang terkategori kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam kategori yang keenam inilah seseorang itu bisa dapat memilih, dan sunnah yang harus diikuti itu pada kategori yang enam inilah. Tapi kalau hayat wa kaifiyat atau tasarrufat ini boleh pilih saja. Diambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Diambil sebagian, ditinggalkan sekalian. Kalau poin 1, poin 2, dan poin ketiga itu tidak wajib ya. Bukan tidak wajib, maksudnya itu tidak perlu untuk diikuti. Meskipun itu terkategori perbuatan, perkataan atau ketetapan Nabi, dan itu hanya khusus berlaku kepada Nabi saja. Mungkin itu pembahasan sunnah yang kita bahas pada materi perkuliahan kali ini. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.